Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu liyutammima makarimal akhlaq. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bil khairi wa ittibaq. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba tabi'in, segenap kaum muslimin muslimat. Tentu kita berharap mudah-mudahan kita selaku umatnya yang akan setia pada ajarannya, mudah-mudahan kita juga mendapatkan keberkahan dari membaca salawat kepadanya sehingga kita layak mendapat syafaat beliau yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA 1 Pasawahan, Ibu Tanti Eriani CNPD. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah di lingkungan SMA Pasawahan, rekan-rekan guru, dan yang saya hormati pula Ibu Kasubag di lingkungan SMA Pasawahan, staf PU dan tata laksana yang sama-sama saya muliakan. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini di pertemuan perdana lewat pengajian virtual, pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangka mengisi kegiatan kita yang berkenaan dengan pengisian pengajian rutinan yang sebetulnya kegiatan ini sudah berjalan selama beberapa waktu ke depan, tapi terhalang dengan kasus pandemi yang memanjang sampai saat ini, akhirnya memaksa kita harus bertemu, tidak bertatap muka langsung tapi melalui virtual. Tapi mudah-mudahan segala kegiatan kita tentu kita berharap menjadi amal soleh bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Ikhwatul iman yang saya hormati dan saya muliakan, anak-anakku sekalian, siswa-siswa SMA Pasawahan yang berbahagia. Sebelum lanjut pada kajian kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan kepada kita, keluarga kita, bangsa kita, terutama mudah-mudahan Allah segala mengangkat kita dari pandemi yang saat ini sedang berlangsung sehingga kita bisa bertemu seperti kebiasaan normal. Oleh karena itu, mari kita berdoa, bertawasul, membaca salawat kepada Rasulullah SAW dengan harapan tadi yang sudah Bapak sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca salawat tibil qulub seperti biasa. Jumlahnya cukup 3 atau 7 kali. 7 kali sajalah kita baca salawat tibil qulubnya, dan berharap mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan keberkahan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Satu kali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan bacaan sholawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah menerima bacaan sholawat kita, sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah segera mengangkat suasana dari pandemi saat ini sehingga kita bisa bertemu dalam tatap muka seperti biasa. Ikhwatul iman rahimakumullah, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Pasawahan yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pada kesempatan ini barangkali kita akan sedikit berbicara bagaimana pentingnya pendidikan akhlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta manusia itu sendiri,
sudah memberikan ilustrasi kepada kita semua bahwa menurut Allah dalam Al-Quran dijelaskan manusia itu diciptakan dalam dua unsur. Satu, unsur jasmani. Hal itu Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Sajdah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alahu naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah menjadikan keturunannya itu dari saripati tanah, yakni air mani. Ini unsur manusia dan unsur jasmani. Maka oleh karena itu unsur jasmani kita seringkali kalau ada berbicara mani beunghar, mani pinter, mani seluruhnya. Nah, karena kita diciptakan dari air mani, air yang sangat hina itu. Yang kedua, manusia diciptakan dari unsur rohani. Ayat berikutnya Allah memberikan ilustrasi. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Kemudian Allah sempurnakan penciptaan manusia itu. Wa nafakha fihi min ruhihi, Allah meniupkan ruhnya. Nah, ini unsur rohani. Dari dua ayat itu dapat disimpulkan bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur. Satu unsur jasmani, yang kedua unsur rohani. Kalau kita banding-bandingkan penting mana jasmani dan rohani, hal ini juga diberikan gambaran oleh agama kita oleh beberapa keterangan. Yang paling penting itu adalah rohaninya. Maka dalam lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya, ada ungkapan bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Yang pertama harus dibangun itu adalah jiwanya, baru raganya. Tidak terbalik, raganya dulu, baru jiwanya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat manusia, yakni kita semua ini, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dari rupanya. Kalau rupa berarti jasmaninya. Tapi yanzuru ila qulubikum, Allah akan senantiasa melihat hati-hati kamu sekalian. Nah, berarti rohani. Karena unsur rohani yang paling penting adalah hati. Gitu ya. Nah, ini berarti pulsanya. Jadi kalau beli HP itu yang penting pulsanya banyak. Tidak memperebutkan casing gitu. Nah, jasad ini casing. Gitu ya. Nah, oleh karena itu yang paling utama, yang paling berharga dari manusia itu adalah jiwanya daripada raganya. Bisa kita buktikan lah ketika kita selesai pengajian ini, terus kita keluar. Begitu keluar di luar sudah ada bungkusan, tapi begitu kita dekati, sengit nih, ternyata pais lauk emas atau pais lauk gurame. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan? Kira-kira apa yang kita rasakan? Tentu, oh ini siapa ya yang ngantar? Nah, itu untuk kita itu. Nah, begitu dibuka, terluas, tenang-tenang, oh pasti diingatkan. Atau dan setelah pengajian tentu akan kita santap lah, gitu ya, ikan. Dan ikan itu sudah tentu saja sudah menjadi bangkai. Masa kita makan ikan yang masih hidup. Nah, berarti yang dibungkus di pais itu berarti ikan yang sudah mati.
Nah, coba bandingkan ketika kita selesai pengajian, terus kita keluar rumah, di rumah ternyata ada bangkai manusia. Aya bangkai jelema, boro-boro kurang bunga, boro-boro kurang resep. Yang ada bahkan kita ketakutan. Sehingga kita harus lapor ke Pak RT, kita harus lapor ke Pak RW, bahkan ke kepolisian. Karena takut kita disalahkan. Yang kedua, takut ada apa-apa. Satu. Yang kedua, coba bandingkan. Tadi di awal Bapak sudah menyampaikan bahwa bahan manusia itu adalah air mani yang sangat menjijikkan. Coba bandingkan ketika kita kemudian bahan manusia itu dengan bahan ayam saja yang disebut dengan telur. Bandingkan oleh kita ini bahan ayam ya telur. Ini bahan manusia. Sok dagangkeun ke pasar Rebo atau ke pasar Simpang. Kira-kira yang laku yang mana? Ya tentulah bahan ayam itu yang disebut dengan telur. Mereka pasti bakal memilih bahan ayam itu daripada bahan manusia. Itulah hinanya manusia. Itulah tidak berharganya bahan manusia dibandingkan dengan ayam saja. Maka pantas kalau kemudian Allah akan melihat kulub kita, akan melihat hati kita daripada jasad kita. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk bagaimana bisa memelihara jiwa ini, bagaimana kita bisa memelihara ruhani. Karena ruhani bersifat gaib, maka persoalan-persoalannya juga harus bersifat gaib. Dalam kitab Tarbiyatul Islamiyah dikatakan wa qalbul insan kajismihi yahtaju ila salasati aqsam. Manusia itu, jiwa manusia itu hati ya, qulub itu berarti hati. Hati kita itu membutuhkan pada 3 hal. Seperti jasad kita, seperti badan kita yang membutuhkan pada 3 hal. 1 ilal wiqayah, memerlukan penjagaan. Sehingga kata Agim mah jagalah hati. Itu Mang ya? Ya. Ada jagalah hati. Karena seringkali kalau jasmani kita ini, kita sering menjaga jasmani kita. Takut kehujanan, kepanasan. Manusia berpikir mencipta kalah tempat tinggal, nyen gedong pak alus-alus, beli mobil, Pak hade-hade. Tapi kita kembalikan kemudian, pernahkah kita menjaga hati kita? Jangan sampai meresahkan, jangan sampai membenci orang, jangan sampai batur itu supaya sempurna. Pernahkah kita berpikir ke arah sana? Tentu ini jarang-jarang kalaupun ada. Yang kedua, hati juga membutuhkan ilal yasfa. Membutuhkan pengobatan. Karena ada indikasi jiwa kita itu sakit seperti jasad kita. Dalam Al-Quran kan ada keterangannya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati itu kadang-kadang sakit. Ketika sakit hati itu, wazadahumullahu marada, akan bertambah. Kalau tidak diobati akan terus-menerus hati itu sakit yang akhirnya kemudian menjadi mati. Ketika mati hati manusia, ketika sudah keras hati manusia kemudian mati, saya kira tidak ada manfaatnya ungkapan mari kita dengarkan santapan rohani, mari kita dengarkan siraman rohani. Siraman dan santapan itu saya kira itu diperuntukkan bagi hal-hal yang masih hidup. Kalau kita kemudian menyiram tanaman atau bunga-bunga yang sudah mati, saya kira tidak ada manfaatnya. Tanaman yang disiram itu tanaman yang masih hidup supaya tidak mati. Kalau hati manusia sudah mati, saya yakin deh, kalaupun kita memanggil orator yang honornya seharga motor, mubalik terkenal, kiai gede, makin gamis, agapu itu karena tamu.
misalkan. Tapi kalau kemudian hati kita sudah mati, nyaris pasti tidak akan ada manfaatnya. Diberikan nasihat oleh orang tua, malah tidak mendengar, bahkan melawan. Sholat ya, mak, sholat dengan mawe, sing-sieun ku neraka, neraka melila kene, dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu penting kita ketika hati kita lagi sakit, penting kita harus obati. Yang ketiga adalah hati membutuhkan ilal ghoda yahya. Bagaimana hati ini bisa bersinambungan, bisa hidup selamanya? Yuk, seperti jasad kita memerlukan konsumsi makanan, hati juga perlu makanan. Nah, hal-hal itu dibahas dalam tataran ilmu akhlak. Disinilah pentingnya ilmu akhlak. Tidak cukup pinter, tidak cukup kita cakap, pintar dan sebagainya. Maka dalam visi misi Jawa Barat ada yang disebut dengan masyarakat Jawa Barat yang mazhabi. Ya, nah itu pilar-pilarnya adalah niti harti. Niti harti itu berarti diajarkan kudu pikanyaho. Tapi kan itu nanti kudu niti bukti bakti jeung surti. Nah, artinya bukti bagaimana kita bisa membuktikan pengetahuan itu jadi amal. Jadi jangan sampai kemudian kita selesai sampai ini kita pintar, cakap. Karena kalau orang pintar tidak berakhlak, kepintarannya, ilmunya itu akan menjadi akhlak buruknya. Sehingga kemudian ilmunya akan tidak bermanfaat. Pantas ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pertama kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah di dalam surat Al-Alaq, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Baca oleh kamu. Apa yang harus dibaca? Ayat Allah yang tersurat dan ayat Allah yang tersirat. Ayat Allah yang tersurat, sing rajin maca Quran. Sering-seringlah baca Quran. Ayat Allah yang tersirat, baca ayat-ayat kauniyah. Alam ini dibaca, silakan baca alam ini kata Allah. Nah, oleh karena itu orang-orang luar kita tuh orang-orang barat, lautnya dibaca, terkadang orang mau orang-orang maca laut, karek beli kalau kan dia sekolah minum bapaknya, bisa nyerolok kidul coba kan. Ya, tuh orang Jepang, orang apa? Orang Jerman, besi aja dibaca. Jadi Mercedes-Benz, jadi Benz, jadi Honda, jadi Toyota, jadi mobil yang mahal. Cicilannya juga lumayan. Bisa 1, 2, 5 juta. Lah kita orang pasawahan, besi dibaca, jadi pacul, jadi bedog, jadi pesok. Alhamdulillah. Nah, berapa itu harganya? Kalaupun dicicil bedog, pacul, 3 tahunan, kira-kira sebulan sama aja cicilan mereka. Itu daya baca. Persoalannya yang akan Bapak sampaikan penekanannya di akhlaknya. Silakan baca alam ini, manfaatkan alam ini. Bumi silakan dibaca, langit silakan dibaca, laut silakan dibaca, tapi jangan lupa bismi rabbik. Inilah penekanan akhlaknya. Jangan lupa bismi rabbik, membacanya dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya sing eling, silakan alam ini dibaca, sok gali tante terkakana. Tapi jangan lupa kepada siapa? Kepada Sang Penciptanya. Jangan sampai serakah, gegabah, akhir-akhirnya bukan keuntungan yang kita dapatkan, tetapi yang kita dapatkan adalah kebuntungan alias kerugian. Banyak banjir terjadi di mana-mana. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita. Jangan salahkan alamnya. Karena etika kita sudah hilang, karena akhlak kita sudah hilang. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilustrasi itu kepada kita semua agar tetap kita bisa berakhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kemudian juga kalau manusia hanya pintar kemudian
tidak dibarengi dengan akhlak bahaya, hidupnya dia akan bebas, sebebas-bebasnya, peras, ganas, bahkan lebih ganas daripada binatang buas. Ada satu cerita orang tua kita, segalak-galaknya mau, karena ada harga anaknya. Sedangkan bagi mereka orang yang sudah tidak punya hati, mereka bagi orang yang sudah tidak punya akhlak, punya hati berarti tidak punya akhlak, itu akan menghalalkan segala cara. Kalau dia tidak setuju kepada orang tuanya, dia tega membunuh orang tuanya. Ada perselisihan sedikit di rumah tangganya, dia tega membunuh istrinya, bahkan membunuh anak bayinya. Itu sering kita dapatkan dalam fakta-fakta hari ini. Maka disinilah pentingnya pendidikan akhlak. Akhlak itu adalah dalam bahasa kita disebut etika, tabiat, watak, dan sebagainya. Nah, akhlak itu sebetulnya netral. Ada baik, ada buruk. Sehingga istilahnya muncul kemudian ada yang disebut dengan akhlakul mahmudah, akhlak baik, akhlak terpuji. Akhlak mazmumah, akhlak apa? Akhlak yang tercela. Konsep ilmu akhlak, akhlak kemudian berkembang menjadi ilmu akhlak. Apa ilmu akhlak? Ilmu akhlak itu sebuah ilmu yang membicarakan baik dan buruk dari sebuah perbuatan. Basicnya dari ilmu akhlak itu adalah, karena akhlak dalam bahasa Arabnya berasal dari kholaqah, berarti basicnya adalah sifat-sifat baik daripada Tuhan yang maha baik. Jadi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana kita bisa menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang baik agar kita bisa senada seirama dengan aturan Allah, aturan Rasulullah SAW, bahkan aturan negara. Bangsa kita ini adalah bangsa yang besar. Tetapi ketika bangsa kita sudah tidak berakhlak, Asy-Syauqi sudah memberikan ilustrasi dalam ubahan syairnya. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sebuah bangsa akan menjadi besar ketika bangsa itu memegang teguh akhlaknya. Tapi sebaliknya, sebuah bangsa akan hancur lebur ketika dia sudah tidak dilandasi dengan akhlak mulia. Nah, sebagai generasi bangsa kita hari ini, patut kita harus belajar tentang ilmu akhlak itu, bagaimana kita bisa menerapkan ilmu akhlak itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena dasarnya akhlak itu dari kata kholaq, artinya sifat-sifat yang universal dari Sang Maha Pencipta, maka tentu dalam belajar akhlak kita harus merujuk pada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja sifat-sifat baik yang harus kita lakukan? Nanti dalam pertemuan berikutnya akan kita bahas. Apa saja akhlak-akhlak yang buruk yang harus kita tinggalkan, itu juga nanti akan kita kupas tuntas setajam silet di pertemuan yang akan datang. Saya kira itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti dia nggak